Bab 1131. Tidak ada yang ingin kukatakan padamu. Angin malam bertiup, dan poni depan Gita menjadi berantakan. Kedua matanya masih tetap terlihat tegas, tidak ada ekspresi lain yang terlihat di wajah putih kecil itu. Aku sudah menyelesaikan apa yang ingin saya katakan. Kalau sudah tidak ada apa-apa lagi, silahkan Direktur Han pergi dari sini. Sosok tinggi itu berdiri di sana, tanpa respon apapun, hanya sepasang mata gelap yang menatapnya. Dia tidak bermaksud pergi. Gita menunggu, tetapi dia masih tidak pergi. Dia hanya berbalik dan kembali ke restoran tanpa memandangnya. Saat masuk, Haniluo melihat tidak jauh dari situ, dia melihat dengan puas putrinya berbicara dengan pemuda yang berdiri di pintu. Meskipun jaraknya tidak terlalu dekat, Haniluo masih melihat wajah pria itu dengan jelas. Dia terlihat seperti pria hebat bukan hanya seperti pria biasa, dan dia memiliki suasana hati yang tenang dari awal sampai sekarang. Tidak ada kegembiraan, tidak heran putrinya bisa menjadi sedih dan terluka karena pria itu. Melihat putrinya kembali, Haniluo mencoba menghentikannya, tetapi gagal menghentikannya, jadi dia harus mengikuti Gita berjalan memasuki dapur. Bagaimana pembicaraannya? Apakah kamu sudah mengatakan semuanya kepadanya seperti yang ibu katakan? Sudah, aku sudah mengatakan semuanya. Gita menjawab pertanyaan ibunya dengan lemah. Setelah melihat Andri Han, seluruh tubuhnya seperti boneka puppet yang kehilangan tali pengendali, terbaring lemah di sana, seolah-olah sudah kelelahan hidup di dunia ini. Kamu sudah mengatakan semuanya, lalu bagaimana hasilnya? Mengapa kamu terlihat lemah? Apakah pembicaraan kalian tidak berakhir dengan baik? Bu, jangan bergosip seperti itu. Gita menoleh dan berbaring di atas meja. Haniluo segera datang bertanya dengannya lagi. Ibu ini sedang prihatin terhadap kehidupan emosional putri sendiri, mengapa bergosip? Aku tidak peduli dengan urusan orang lain. Dari kejauhan ibu terus memperhatikan penampilan pria itu. Dia sudah menunggumu seharian, kalau ada masalah, harus diselesaikan baik-baik, kamu tidak boleh mendahulukan emosimu. Aku tidak mendahulukan emosiku. Dia menungguku hanya karena hal lain, aku sudah menjelaskan kepadanya, dan kami tidak akan berhubungan lagi. Ketika sampai pada kalimat terakhir, Gita tampaknya telah kehilangan semua kekuatannya dan menyembunyikan wajahnya di telapak tangannya. Haniluo. Putrinya sudah berkata begitu, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Malam semakin larut, masih ada sosok tinggi besar itu di depan restoran ramen. Beberapa karyawan meninggalkan pekerjaan satu demi satu, dan mereka saling berbisik ketika mereka pergi. Wah, dia sangat tampan, dia tampaknya bahkan lebih tampan daripada pria yang datang menemui bos wanita terakhir kali. Sepertinya ia sudah sehari menunggu bos wanita kita, kan? Mengapa bos wanita mengabaikannya? Entahlah, mungkin bos wanita kita tidak menyukainya. Makanya ia tidak mau peduli padanya. Selera bos sangat tinggi, dia bahkan tidak menyukai pria itu, padahal dia sangat tampan dan gagah. Bos wanita kami tidak sebaik kelihatannya. Dia menjalankan restoran ramen, dan ada seorang pria yang mengendarai mobil mewah untuk datang kepadanya. Bisa saja dia yang menggoda pria itu. Jangan bicara omong kosong, bukankah ibu dari bos pernah memberitahu kami terakhir kali bahwa Tuan Lin sendiri yang menyewakan restoran mie kepada pemilik kami, dan pria itu sudah beristri dan sangat tergila-gila dengan istrinya. Seorang pria bisa mencintai beberapa wanita, dia bisa mengatakan itu dengan mudah, tapi siapa yang tahu apakah dia benar-benar mencintai istrinya? Bisa saja dia akan menikah lagi. Sudah, jangan bicara omong kosong, ayo kita pulang. Beberapa orang pulang bersama. Ketika Haniluo mengemasi barang-barangnya dan hendak pulang, dia tidak menyangka Andri Han masih berdiri di sana, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan dan mengatakan sesuatu. Tuan, bagaimana kalau Anda pulang saja? Sudah menunggu seharian dan belum makan apa-apa. Melihat usia pihak lain, mata Andri Han bergerak,
"Bibi, selamat malam." "Selamat malam, aku ibunya Gita." Hani Luo memperkenalkan dirinya, dan kemudian berkata, "Jangan menunggu, pulanglah lebih awal, jangan merusak perutmu." Sudut bibir Andri Han bergerak, memperlihatkan senyum tipis. "Terima kasih Bibi atas perhatianmu, tetapi aku masih akan menunggu sebentar lagi." Pria ini tidak terpengaruh oleh bujukannya, dan pihak lain sangat sopan, dia bahkan berterima kasih. Yang mengejutkan Hani Luo adalah dia tidak meminta tolong dirinya untuk berbicara dengan Gita, ini membuat Hani Luo bahkan lebih mengaguminya. Jadi Hani Luo kembali ke dapur, menarik kerah Gita. "Bangunlah, mau sampai kapan kamu seperti ini? Apakah kamu tidak berniat pulang?" Gita berbaring di sana, ekspresinya sedikit kesal. "Aku sangat lelah setelah melewati 2 hari ini, apakah aku tidak boleh istirahat? Bahkan jika kamu ingin beristirahat, kamu tidak boleh beristirahat di sini. Pulanglah dan mandi, makan sesuatu dan tidur di tempat tidur besarmu." Gita. Ia tak berdaya, dia harus bangun dan akhirnya pergi bersama Hani Luo. Kemudian ketika dia berjalan ke pintu, langkah Gita berhenti sejenak, dan ada ekspresi yang tidak mencolok di wajahnya, dia benar-benar belum pergi. Gita awalnya berpikir bahwa setelah dia mengatakan sesuatu, berdasarkan temperamen Andri Han, dia pasti akan pergi. Tanpa diduga, dia masih di sini. Hani Luo mengedipkan matanya. "Apakah kamu tidak ingin menghampirinya dan mengatakan sesuatu padanya?" Gita mengerutkan kening dan berkata, "Bu, apakah kamu sengaja? Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih dulu? Jika aku memberitahumu lebih dulu, bukankah kamu harus tidak mau pulang malam ini?" Alasan ini sangat kuat sehingga dia tidak bisa menyangkalnya. Gita berjalan dengan ekspresi bodoh, seolah-olah dia belum melihat Andri Han masih berdiri di sana, dia sudah memutuskan, dan dia harus menegaskan posisinya. Kalau hatinya melunak karena dia menunggu dirinya selama sehari, bagaimana dia akan menghitung luka yang dia derita sebelumnya? Dia tidak ingin terus bersikap seperti ini. Pintu restoran ramen sangat lebar, tetapi karena Gita akan melewati Andri Han, Gita ingin pergi dari arah lain, tetapi Hani Luo menghentikannya. "Lagi pula, kamu tidak berencana untuk berbicara dengannya lagi, mengapa kamu takut melewatinya?" Pada akhirnya, Gita ditarik oleh Hani Luo dan melewati Andri Han. Kemudian, saat dia melewati Andri Han, Gita mendengar suaranya yang dingin. "Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Ada sesuatu yang ingin dia katakan." "Apa itu?" Gita tersenyum sinis di hatinya, bukannya menjawab Andri Han, dia bahkan mempercepat langkahnya. Andri Han mengernyit, melangkah maju dan menghalangi jalannya, lalu menatap Hani Luo dan meminta maaf padanya. "Maafkan aku, Bibi, apakah aku boleh berbicara sebentar dengan Gita?" Hani Luo berkata, "Baiklah, selesaikan masalah kalian, aku akan menunggu di samping. Gita, bicarakan dengan baik." "Gita, Ibu. Sekarang sudah larut, dan banyak toko di jalan ini telah tutup, dan lampu jalan membentangkan kedua bayangan mereka dengan sangat panjang. Di penghujung hari, Andri Han terlihat sedikit berbeda, tidak serapi dan setampan biasanya." Melihat Andri Han seperti ini, muncul rasa senang dan nyaman di hati Gita, biarkan saja pria ini mengalami perasaan yang ia rasakan selama ini. Hari itu, dia lapar seperti ini, sepanjang hari. Dia berpikir bahwa dia rela menderita seperti itu, asalkan pada akhirnya berhasil mendapat pria idamannya. Sayangnya tidak, dia justru malah terluka parah karena pria itu. Memikirkan hal ini, Gita berkata dengan dingin, "Apakah ada yang ingin kamu katakan kepadaku?" "Tapi sayangnya, tidak ada yang ingin kukatakan kepadamu." Bersambung.